Oke, selamat sore teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya. Oke teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan analisa beberapa saham ya, itu banyak sekali. Sebelumnya saya akan mulai dulu dengan IHSG teman-teman ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat untuk IHSG saat ini dia masih berada di dalam kotak ini ya, konsolidasi. Range-nya di atas, masih tutup di atas support Fibonacci turunnya di 6213. Tadi memang sempat turun sampai ke sekitar 6175, tapi kemudian IHSG berhasil closing kembali di atas 6213 atau closing di 6241. Jadi masih sama saja, masih area sideways saja untuk hari ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar ya, saya akan tunjukkan nih, ini untuk IHSG di OLT saya. Hari ini tadi kan dari opening ya, opening kan di atas di sini. Hari ini tuh di atas tadi di sini ya. Kemudian turun di sini. Oke, jam 9.30 tuh sempat di atas ya. Kemudian turun lagi 6185 ya rendahnya ya. Terus closingnya adalah di 6241 nih di data saya 6241. Jadi ada tarikan menjelang closing seperti itu. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ke saham-saham yang akan saya bahas. Oke, yang pertama adalah TKIM teman-teman ya, TKIM. Oke, TKIM ini banyak ditanyakan teman-teman ya. Ini saat ini closing di bawah moving average 20 untuk TKIM. Dan kecenderungannya dari market buka sampai tutup itu dia turunnya dalam dan sempat rebound sedikit. Jadi secara umum bentuknya masih shooting star seperti itu. Dengan kecenderungan sellernya menguasai 59% dari perdagangan hari ini. Nah, kita akan melihat kira-kira penurunan untuk TKIM ini sampai di titik berapa. Oke, di depan saya ini adalah TKIM teman-teman ya. Kita akan melihat sampai di berapa sih kira-kira TKIM ini akan turun seperti itu ya. Untuk bisa melihat itu, kita akan melihatnya di dalam chart yang lebih besar ya teman-teman ya. Oke, ini di dalam chart monthly untuk TKM ini adalah untuk TKM ini untuk monthly-nya dia adalah uptrend. Untuk weekly-nya dia juga uptrend. Oke, dari weekly coba kita akan tarik kira-kira turunnya TKIM ini sampai di berapa ya, seperti itu ya. Kita tarik dari sini Fibonacci dalam tren kenaikannya ini. Oke. Kemudian kita bawa ke daily, apakah sudah tepat? Ya, oke, sepertinya bisa teman-teman ya, sepertinya bisa. Oke, jadi untuk TKM ini teman-teman ya, untuk TKM ini kan dia uptrend ya, teman-teman lihat moving average 5 dia di atas yang 20, di atas 20. Oke, kira-kira di titik berapa aja nanti kita bisa antri TKM nih? Kalau posisi saat ini dengan tren naik ini ya teman-teman, itu supportnya adalah di 14.825. Jadi hari ini TKIM itu bersandar di support 14.825. Support berikutnya adalah 13.250. Jadi apalin aja dua titik ini, 14.825, 13.250 dan 12.000 itu adalah retracement 50. Tiga titik penting ini teman-teman. Di area-area ini teman-teman bisa antri. Tapi saya gak jamin ya, karena TKIM ini biasanya sih kalau turun tuh sudah jadi rebutan seperti itu. Ini hanya patokan saja, teman-teman boleh catat untuk TKIM. Saya akan lanjutkan saham INKP teman-teman ya. INKP. Untuk INKP bentuknya itu sama dengan TKIM. Jadi dari opening dia turun, bentuknya pun persis di bawah moving average 20. Dan untuk posisi sellernya juga hari ini menguasai di 53%.
Jadi sellernya cenderung menguasai, cenderung kuat ya. Nah, kita akan lihat dulu juga untuk INKP, caranya sama. Kita mesti lihat di monthly dulu, ada apa di INKP. INKP monthly-nya adalah uptrend, oke. Kemudian di weekly-nya uptrend. Nah, oke. Kita akan mencoba untuk melihat kira-kira di titik berapa saja untuk TKIM ini koreksinya seperti itu ya. Jadi di dalam mencari koreksi itu kita menggunakan Fibonacci teman-temannya. Nih, kita coba ambil dulu. Kita ambil tren, kira-kira ini kan ada tren yang mulai naik ya. Kita lihat di sini ya. Perkiraannya di bisa mungkin coba kita tes di sini dulu. Dan kita lihat ini di weekly, kita lihat di daily. Apakah bisa terlihat trennya? Oh enggak, kurang tepat. Kalau kurang tepat kita akan coba rubah tarikannya, kita ambil dari sini aja teman-teman. Nah dari sini aja. Ya dari sini ya tarikannya. Kira-kira dari, kita membaca dari tren naiknya ini aja teman-teman. Dari ini ada swing low di sini. Di sini ada swing low di sini. Dan ini ada swing high. Nah kita bicara tren di sini aja. Kira-kira koreksinya untuk INKP itu di berapa? Nah, kalau dari ini tren ini, kira-kira inilah titik support untuk INKP itu di 14.200, di 13.325 dan di 50%-nya di 12.650. Memang untuk INKP ini harganya cenderung lebih lambat ya. Saat ini cenderung lebih lambat dari INKP dan penurunannya pun saat ini udah mencapai di hampir di 50. Jadi kalau biasa teman-teman mentarget di 50 itu di sini. Jadi di 12.625 teman-teman siap-siap. Tadi kalau di TKIM dia masih di 23. Jadi koreksinya untuk TKIM belum terlalu dalam. Kalau INKP udah cenderung dalam. Oke, itu untuk INKP. Saya lanjutkan selanjutnya adalah TPIA teman-teman ya. TPIA. Oke teman-teman, ini untuk TPIA ya. Untuk TPIA sama, sebenarnya dia juga opening langsung turun. Saat ini untuk sellernya mendominasi 63% daripada buyer ya. Kita akan lihat untuk TPIA juga bentuknya seperti apa. Kita lihat harus dari monthly dulu. Ya, kita lihat dulu di monthly-nya bentuknya seperti apa teman-teman ya. Kita lihat dulu. Untuk monthly dia uptrend. Ini udah turun teman-teman ya, shooting star. Kemudian di weekly-nya, nah ini udah kelihatan turunnya. Jadi kita akan lihat titik koreksinya dari tren ini aja teman-teman ya, ini. Oke, sampai sini. Nah, kita bawa ke daily. Nah, di daily apakah sudah bisa kelihatan? Oke, kalau di sini teman-teman untuk TPIA support di 10, 175, 9425 dan 50%-nya di 8825. Nah, ini teman-teman perhatikan titik-titik penting untuk TPIA. Itu kalau TPIA mau koreksi ya kira-kira teman-teman antrinya di area situ. Selanjutnya saya lanjutkan dengan saham agro teman-teman ya, saham agro. Bagaimana kira-kira pergerakan untuk saham BRIS dulu teman-teman ya, BRIS dulu. Karena saya udah urutkan ini BRIS. Nah, untuk BRIS teman-teman, hari ini BRIS itu sempat naik ke 3070, terus turun tetapi closingnya tarikannya cukup bagus sehingga bentuknya adalah tidak shooting star tapi doji ya teman-teman. Jadi masih ada kalau kita lihat di sini antara buyer dan seller itu sama-sama kuat untuk saat ini. Nah, untuk bentuknya gimana untuk BRIS? Nah, untuk BRIS saat ini teman-teman ya, untuk BRIS saat ini dia support masih di 29
dan resistnya masih di 31.30. Masih menarik sih teman-teman, ini pergerakannya masih belum ini ya, istilahnya belum turun dari 38. Masih menarik kan, di area 38 itu masih area yang menarik. Cuman teman-teman mesti waspada juga karena penurunannya hari ini dengan volume yang cukup tinggi. Itu adalah untuk BRIS. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan saham agro ya. Oke teman-teman, ini untuk saham agro. Jadi saya berikan update untuk saham agro. Agro 2 hari ini mengalami bentuk doji teman-teman ya. Artinya seller sama buyer itu saat ini sedang berperang ya. Untuk saat ini dominasi masih dipegang oleh seller. Untuk saat ini seller masih mendominasi di 58% transaksi dikuasai oleh orang yang sell atau menjual. Untuk agro saat ini untuk supportnya masih di 1320. Tadi sempat kemarin sempat sentuh di 1475 tetapi terus turun ya hari ini. Nah, turunnya hari ini duannya ini adalah shooting star ya. Dengan volume yang cukup besar juga. Teman-teman mesti waspada juga, titik 1320 adalah support untuk agro saat ini. Oke teman-teman, saya lanjutkan dengan BNGA ya. BNGA saham yang saya tradingkan juga. Saat ini sellernya menguasai 52% transaksi. Untuk BNGA sih nggak terlalu mengkhawatirkan ya, bentuknya masih oke, tidak ikut terseret turun. Untuk BNGA saat ini ya memang tadi sempat dalam teman-teman ya. Untuk BNGA tadi sempat dalam turunnya, cuman berhasil mantul juga. Seperti yang teman-teman lihat untuk BNGA saat ini untuk support masih di 995, itu adalah di 50%, dan resistnya masih di 1040. 1040 itu 3 hari yang lalu sudah dites, tapi hari ini belum bisa dites ya. Karena hari ini marketnya kurang bagus. Bahkan hari ini untuk BNGA itu sempat sampai di 955 atau support ya. Tapi ketika closing ternyata sempat bisa naik dan bertahan di atas support 995. Jadi untuk BNGA bentuknya masih bagus dengan volume kenaikan hari ini masih didukung oleh volume ya teman-teman. Oke, setelah BNGA kita ada BBTN. Nah, BBTN ini kan saham yang larinya kenceng sekali ya teman-teman ya. Kita akan lihat dulu. Nah, BNGA saat ini itu dia sudah di atas 100%-nya, tapi saya menggunakan tren ini ya teman-teman, tren yang turun kecil ini. Jadi dia sudah di atas 1915 dengan target kenaikannya sebenarnya yang terdekat itu adalah di 2200. Tapi ya karena hari ini marketnya juga kurang bagus, BNGA turun. Namun turunnya ini sebenarnya wajar teman-teman karena dia nyentuh di MA5. Saham yang naiknya terlalu tinggi seperti ini, dia akan kembali ke MA5 dulu ya. Untuk BBTN. Nah, untuk BBTN seperti ini masih bagus, sellernya kalah terhadap buyer ya, karena buyernya menguasai 57% transaksi hari ini, buy posisi power buy analysisnya. Untuk bentuk chartnya seperti ini, dia masih cenderung naik. Oke, selanjutnya saya lanjutkan setelah BBTN adalah ERA. Untuk ERA, kita akan lihat untuk ERA teman-teman ya. Nah, untuk ERA ini teman-teman, saya di video sebelumnya kan warning hati-hati karena ERA sempat turun dari biasanya. Range biasanya itu dia tidak terlalu dalam turunnya dan momentumnya juga tidak terlalu lemah. Cuman untuk saat ini untuk ERA momentumnya sempat lemah ya. Momentumnya untuk ERA kita akan lihat dulu. Kita akan lihat di chart yang lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ERA masih bermainnya di momentumnya kecil teman-teman ya. Untuk MACD juga masih cenderung ke bawah. Jadi teman-teman mesti waspada untuk ERA. Cuman bagusnya hari ini dia hammer. Nah,
kira-kira ERA itu mau koreksi ke berapa? Oke, kita akan melihat dulu dari tren ini ya, tren naiknya ERA. Kita lihat tren ini. Inilah titik-titik support ERA yaitu 27. Udah jebol ya teman-teman ya. Terus support berikutnya adalah di 2510. Jadi support 2510, resistannya 27. Kalau tidak kuat di 2510, seandainya besok mengalami pelemahan, maka support berikutnya ini 50%. Itu area-area untuk ERA. Teman-teman perhatikan titik untuk ERA seperti yang terlihat di layar ya. Oke, setelah ERA saya akan sampaikan saham Harum. Harum ini kan saham yang ya berapa saat lalu naiknya kenceng. Kita akan lihat untuk Harum ini koreksinya di berapa sih gitu lah. Kita pilih tren, salah satu tren aja ya. Kita gunakan tren. Oke, kita lihat dulu di dalam monthly-nya. Oke. Monthly-nya Harum seperti ini dan ini udah ada koreksi. Kita lihat seandainya dari monthly apakah bisa kita tarik tren di sini. Oke. Udah kita tarik di monthly, kita akan lihat di weekly. Oke, bisa kita pakai sepertinya karena ini adalah trennya moving average-nya dari awal ya. Jadi itu bisa kita ambil sebagai tren. Kita cek di daily apakah bisa, kayaknya kurang tepat, jadi mungkin kita akan gunakan dari tren ini aja, tren ini aja, ini boleh ya, karena ini tren yang terbentuk ketika moving average di atas moving average 20 ya. Oke, kita bisa gunakan itu. Jadi untuk Harum tuh support resistnya. Oke, biar bisa kelihatan teman-teman, ini mesti saya tarik. Nah, ini salah, jadi mesti saya kecilin dulu, tidak pakai extend line. Jadi biar teman-teman bisa melihat seperti itu ya. Ini panjang sekali, jadi mesti saya hapus dulu aja. Oke, seperti ini. Jadi saya ambil dari sini ya, tadi ya, dari sini. Ya, seperti ini, oke lah. Seperti ini. Jadi untuk Harum itu support saat ini di 65. Support berikutnya di 5875. Kalau dilihat candlenya hari ini, dia bisa crossing ke bawah dari moving average 20 dengan volume yang tinggi, maka kemungkinan Harum bisa turun. Turunnya di mana? Ya, lihat aja di support berikutnya itu di 5875. Apabila tidak kuat, maka support berikutnya di 5325. Itu untuk Harum teman-teman ya. Selanjutnya saya ke saham BJTM. BJTM nomor 10 ya. Oke teman-teman, ini untuk saham BJTM ya teman-teman ya. BJTM hari ini ditutup dengan doji. Jadi ada perlawanan yang imbang. Kalau kita lihat untuk power buy analysis-nya, saat ini untuk buyernya itu hanya memiliki power 44%. Nah, didominasi oleh seller ya hari ini ya, sesuai kondisi market hari ini. Kita akan lihat BJTM. Nah, ini untuk BJTM hari ini, saya akan berikan gambaran yang lebih jelas. Ya, ini untuk BJTM saat ini support masih di 820 dengan resist di 845. Kemarin sempat naik di atas 875 tapi turun lagi. Ya, tentu hari Senin kita mesti melihat kondisi market seperti apa. Apabila kondisi market bagus, mungkin BJTM akan bisa melanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Setelah BJTM kita akan lanjutkan ke saham Telkom. Saham Telkom. Oke, saham Telkom hari ini bagus teman-teman ya. Dia turun sebentar saja, testing di 3410. Support 3410, resistnya masih 3510. Jadi kalau teman-teman yang dapat di 3410 ke 3510 itu sudah 100 poin. Bagus. Ini barang bagus. Saya suka untuk Telkom. Naik dengan dukungan volume.
Setelah Telkom, saya akan lanjutkan dengan Antam, Tins, dan Inco. Nah, ini untuk Antam, Tins, dan Inco. Nah, untuk Antam, saya sempat membuat ada channel price dalam kenaikan untuk Antam. Namun, Antam itu ternyata tidak bermain di atas channel price atau di dalam channel price, justru keluar. Sehingga untuk support resist Antam saat ini untuk resist di 2925 dan supportnya di 2760. Jadi antrian saya ya yang video kemarin kan juga saya sampaikan bahwa untuk Antam saya akan antri di 2920 sudah dapat sih, dan apabila turun saya akan antri lagi di sekitar 2750-an. Kita lihat aja kondisi untuk hari Senin seperti apa, karena hari ini Antam masih menarik ya, artinya turun terus malah naik seperti itu ya. Walaupun kita masih perlu konfirmasi dari doji yang hari ini terbentuk untuk Antam tersebut. Kita akan lihat untuk ini ya. Nah, ini untuk Antam saat ini average di 2839 dengan seller hari ini menguasai 62%. Itu adalah untuk Antam. Kemudian untuk Tins, untuk Inco ya. Untuk Inco sellernya menguasai 58%. Bentuk Inco seperti ini. Secara umum ya doji ya, sama dengan Antam tadi. Untuk Inco, nah teman-teman lihat ini seperti ini. Untuk Inco turunnya jauh lebih dalam daripada Antam. Supportnya adalah di 5925 dan resistnya di 6150. Jadi untuk Inco saat ini dia kembali lagi di area 38 retracement sampai 50 retracement di sini ya teman-teman ya. Volumenya sebenarnya ya dojinya tadi juga volumenya menarik, artinya orang juga beli ketika dia rebound dari dasarnya seperti itu. Itu untuk Inco. Kemudian untuk Tins masih lebih bagus ya, karena Tins bersandar, sebentar ini saya cek dulu ya untuk Tins ya. Oke teman-teman, untuk Tins saat ini untuk supportnya itu dia di 2170. Jadi ini masih lebih bagus lah daripada Antam sama Tins, karena dia masih belum sampai ke 50-an atau bahkan 38 pun belum. Jadi untuk support Tins saat ini di 2170. Tadi hanya disentuh saja teman-teman ya. Tadi hanya disentuh saja. Kalau ini bentuk dari trader view-nya sama, dia doji. Untuk sellernya menguasai 56%. Jadi kecenderungannya memang sell, tapi inilah perlawanannya hampir imbang seperti itu antara buyer dengan seller. Selanjutnya saya lanjutkan ke saham Pegas, perusahaan gas teman-teman ya. Untuk Pegas ini permintaan ada yang minta ya. Jadi selama berapa hari ini ya mungkin sekitar seminggu ini ya di situ-situ aja cenderung melemah seperti itu. Untuk hari ini untuk Pegas itu seller sama buyer boleh dibilang imbang. Sellernya 49%, buyernya 51% menguasai mendominasi ya seperti itu. Sekarang untuk bentuk chartnya, nah seperti yang saya bilang tadi masih di situ-situ saja, yaitu masih di area ini teman-teman ya, 23 sampai 38 di sini. Cukup lama loh teman-teman, ini udah dari kapan tuh? Dari 1 Februari. Udah 26 hari, udah dari 1 Februari hampir 1 bulan bermain di area situ. Ya kalau saya sih nggak begitu suka kalau pergerakannya di situ-situ aja seperti itu teman-teman ya. Ini untuk Pegas ya, untuk support di 1415 dan resistnya 1505. Oke, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment menyampaikan analisa beberapa saham ya. Mungkin nanti malam akan saya update lagi beberapa saham yang nggak bisa saya update per video ini ya. Jadi saya mesti pisahkan di video tersendiri karena bahasanya mungkin perlu yang lebih detail seperti itu. Oke, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.